Kalau kita perhatikan akan apa yang kita sudah dengar, akan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita, maka saudara akan agak heran. Karena apa? Kedua-duanya itu jelas sekali mempraktekkan akan apa yang diajarkan, dan bahkan si Bambang tadi mengatakan, ya bicara sama Tuhan, belajar sama Tuhan sendiri. Saudara perhatikan bahwa kekristenan kita ini kerap kali bertahun-tahun kita itu sudah punya doktrin, sudah punya konsep bahwa segala perkara itu yang melakukan adalah Tuhan. Sehingga kerap kali kita di dalam doa, di dalam segala perkara, kita ini seolah-olah menjadi pasif. Padahal Alkitab mengajar kepada kita bagaimana kita harus hidup. Maka dari itu, saudara, prinsip konsep ini, kekristenan kita harus diubah. Diubahnya bagaimana? Diubahkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi bukan konsep yang lama lagi, tetapi belajar Alkitab secara pribadi, dan saudara akan tahu bahwa kehidupan kekristenanmu yang bertahun-tahun itu ternyata tidak berkembang. Maka dari itu kita harus belajar secara pribadi. Saya selalu anjurkan baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Tapi kita kerap kali lebih senang pergi ke gereja, pergi ke persekutuan, dengar saja lebih mantap. Ya dah? Sehingga apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan itu, engkau tidak bisa ngecek di dalam Alkitab, taunya, oh ya gitu, maksudnya gitu kok. Gitu, lalu sudah terimanya itu. Tidak bisa berkembang, saudara tahu. Ini satu kerugian. Kalau saudara perhatikan, saudara Bambang tadi, dia kenal saya baru berapa ya? 1 tahun. 1 tahun setengah bayangin. Tapi dia lebih cepat. Karena apa? Watak dia model saya. Orangnya tidak gampang percaya kalau tidak buktiin sendiri. Nah, jadi itu lebih cepat. Tapi kalau orang yang terima, oh iya, itu malah biasanya degil. Artinya degil tahu enggak? Buakinya yang kuandeli luar biasa tuh. Iya, dirinso pun enggak hilang. Karena apa? Sudah nempel, sudah karatan. Dan orang gitu biasanya apa? Biasanya itu ya, tapi enggak. Nah, sekarang kita periksa diri kita masing-masing. Kita lu lebih banyak yang degil gitu atau yang blak-blakan apa adanya. Saudara tahu, kekristenanmu akan ketinggalan dengan orang-orang yang baru. Karena firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Lalu kalau saya kata begitu, orang Kristen bilang gini, ya memangnya sudah disabdakan. Lah, padahal ayat itu merupakan peringatan, bukan nubuatan. Yesus memperingatkan jangan sampai engkau ketinggalan. Tetapi ternyata saudara malah mengimani barang-barang yang diperingatkan. Lah memang Tuhan Yesus sudah ngomong kok, yaitu terjadi pada saya, itu sudah mesti. Saya berkata, enggak. Yesus memperingatkan hal itu supaya saudara jangan ketinggalan. Maka pada malam hari ini kita belajar, ada di dalam pengkhotbah Fatsal yang ke-7, di dalam pengkhotbah Fatsal 7, ayat yang ke-15, 16, dan 17.
Di dalam pengkhotbah pasal 7 ayat 15, 16, dan 17. Ayo, yang belum baca Alkitab sampai habis pasti kelihatan ini. Nyari-nyari pengkhotbah di mana-mana ini. Padahal sudah Kristen berapa tahun ini? Udah lama, tapi belum pernah ini. Di mana ya ada pengkhotbah ini? Di lama atau baru ini cari-cari ubek gak ketemu. Kita enggak usah malu, perlunya persekutuan di sini, kalau di gereja enggak kelihatan. Kalau di sini kelihatan, saya lihat semua. Mana ini yang belum ketemu ini? Misi esrek. Di dalam pengkhotbah ini ada dikatakan begini, coba perhatikan. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Nah, sekarang kalau saya baca ini dan saudara baca, ini ayat aneh enggak? Hah? Aneh enggak? Loh, saudara semua ini kepengen hidup saleh apa enggak? Hah? Kepengen enggak? Pengen. Kok ada ayat ini? Jangan terlalu saleh. Mengapa? Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Loh, lah kok aneh ayat ini? Kita kepengen saleh, ayat Alkitab ini berkata malah bikin celaka kita. Yang ngomong ini siapa? Pengkhotbah ini siapa? Soleman. Soleman itu orang yang paling berhikmat di dalam dunia. Kalau orang yang paling berhikmat berkata begini, ini kira-kira ini benar enggak? Hah? Kalau kamu berani bilang enggak benar, wah kamu mesti lebih jago dari Soleman dong. Ya dah? Ini benar. Tapi di mana letaknya dan maknanya dan pengertiannya? Betul enggak? Ini masalahnya. Lah kamu ngerti enggak? Enggak ngerti. Lah kenapa enggak ngerti? Belum ngerti gitu ya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan ini, di sini perlunya persekutuan. Kalau di gereja itu satu arah. Sebab kalau di gereja dibuat seperti di persekutuan dua arah, tidak selesai 3 jam. Sebabnya orangnya banyak. Kalau di sini kan sedikit, jadi tanya jawab bisa ya. Di sini Soleman berkata, dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Kenapa Soleman orang yang berhikmat, yang paling bijaksana, paling kaya loh? Paling segala-galanya Soleman itu. Sebabnya apa? Dia paling kaya. Karena kalau saudara perhatikan di dalam pengkhotbah ini, pasal yang kedua, ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur.
Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Dan aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam hal itu hikmatku tinggal tetap padaku. Saudara perhatikan, jadi kalau Soleman ini adalah orang yang berhikmat, tetapi orang yang paling kaya. Betul enggak? Kalau saudara baca riwayatnya Soleman, emas itu tidak ada harganya, seperti batu. Permata itu tidak ada harganya, karena sedemikian berlimpah-limpah. Dan tidak ada sampai sekarang, tidak ada orang yang kaya seperti Soleman, orang yang paling banyak istrinya seperti Soleman, tidak ada. Siapa yang sanggup punya istri 1000? Loh, kalau saudara baca Soleman itu istrinya 1000 loh. Dan 1000 itu bukan orang sembarangan, anak-anak raja. Kenapa? Seluruh dunia mengirim anak putrinya untuk jadi selirnya, gundiknya Soleman. Kenapa? Karena orang yang paling kaya, orang yang paling berhikmat. Orang miara satu istri saja setengah mati, berapa? Tidak cukup-cukup. Ya dah? Istrinya kira-kira kalau uangnya sudah 1 juta, 10 juta, 100 juta, cukup enggak? Enggak cukup dah. Kalau punya 1000 enggak bersaing. Yang satu beli ini, yang satu enggak marry. Hah? Soleman enggak pernah pusing, dia berhikmat. Dia kaya raya. Dia tidak pernah pusing. Tapi dia berkata di dalam hidupnya ini, di dalam hidupku yang sia-sia telah aku melihat segala hal. Dan apa yang dikatakan oleh Sulaiman, janganlah engkau terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Hal ini dialami oleh Soleman. Dan di dalam akhir hidup Soleman, Soleman jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kenapa sampai Soleman jatuh dalam penyembahan berhala? Disebabkan karena dia terlalu berhikmat. Karena hikmat Soleman adalah hikmat manusia. Bukan hikmatnya Allah. Karena hikmat Soleman dengan hikmat Yesus Kristus berbeda. Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Soleman adalah hikmat manusia. Maka dari itu kita orang Kristen sekarang ini yang paling bahagia. Karena kita punya hikmat manusia, hikmatnya Soleman. Dan kita punya hikmatnya Yesus, hikmatnya Allah. Di dalam 1 Korintus, saudara coba baca. Satu Korintus, pasal yang pertama, ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus ini kekuatan Allah dan hikmatnya Allah. Maka dari itu, saudara, kita itu harus belajar firman Tuhan supaya kita mengerti. Di dalam dunia ini, Yesus pernah berkata, hendaklah engkau cerdik seperti
ular, tetapi tulus hati seperti burung merpati. Kenapa Yesus berkata begitu? Kau harus cerdik. Kalau orang cerdik itu pasti punya hikmat manusia. Sebab kalau engkau tidak punya hikmat manusia, engkau tidak akan bijaksana dan bisa cerdik. Tetapi engkau harus tulus hati seperti burung merpati, engkau harus punya hikmatnya Yesus Allah. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak punya dua hikmat ini, di dalam kehidupanmu selalu pincang. Dengan orang lain, kamu punya jadi jatuh sandungan. Sebabnya apa? Kalau kamu punya hikmatnya Yesus saja, engkau tidak akan dapat mengerti orang lain. Kenapa? Karena jalan pikiranmu seperti jalan pikirannya Allah. Engkau ukur semua orang, dosa semua. Tidak ada yang baik. Merasa sok suci. Tapi kalau kamu cuma punya hikmatnya Soleman, engkau repot. Karena apa? Sungkan sama orang lain. Karena apa? Bijaksana, ngerti orang lain itu sungkan. Maka Salomo jatuh dalam perzinaan karena sungkan sama istri mudanya. Istri mudanya suka menyembah berhala, lalu istrinya bilang, Pak, saya ini kan dari Raja Amon, dan sana sebiasaan saya menyembah berhala. Tolong bikinkan berhala, Pak, buat saya. Nah, kan Bapak itu kata tidak mau nyinggung saya dan menjadi batu sandungan buat saya. Iya ya, bikin. Setelah bikin, temani dong Pak, masuk ke rumah berhala. Sungkan, masuk. Jangan nyinggung, itu hikmat manusia. Tapi kalau engkau punya hikmat daripada Allah, engkau punya ketegasan. Hikmat Allah ini mengatasi daripada segala-galanya. Karena kita berani tahu dan berani ngambil langkah yang tegas. Tidak boleh, ini kudus, ini dosa. Tidak ada kompromi. Ini loh saudara. Hidup kekristenan kita harus benar-benar belajar. Kenapa Soleman khusus belajar mengatakan pesan ini? Karena kesalehan ini bukan kekudusan. Ngerti? Di dalam hikmat Allah selalu dikatakan, hendaklah engkau kudus. Betul? Tetapi di dalam hikmat manusia, hendaklah engkau saleh. Kesalehan ini adalah apa yang manusia mau capai. Berbuat baik, menyenangkan hati orang, tidak menjadi batu sandungan orang lain. Nah, ini kesalehan secara duniawi. Sehingga manusia-manusia ini membuat apa? Peraturan. Nah, sekarang saya tanya, di gereja itu lebih banyak peraturannya atau lebih banyak rohaninya? Saya tidak nyerang gereja loh. Jangan lalu bilang nyerang gereja. Tidak. Maka dari itu saudara harus belajar benar-benar. Peraturan di gereja itu baik. Karena kalau gereja tidak dikasih peraturan, kocar-kacir, uraan semua. Maka dikasih aturan supaya ada tata tertibnya. Tetapi kenyataan tata tertib yang diterapkan itu, majelisnya sendiri tidak bisa melakukan. Pendetanya ya tidak bisa. Ayo, contohnya. Siapa yang berbuat zina, dikucilkan. Yang dikucilkan itu yang berbuat zina yang nyata atau tidak? Yang nyata. Yang nyata, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan dikucilkan enggak? Enggak. Tapi di hadapan Tuhan yang nyata sama enggak nyata, dibuang enggak? Buang. Saudara tahu. Kehidupan kekristenan harus terbuka. Makanya kerap kali saya katakan,
kalau engkau menjadi orang Kristen, hidupmu itu seperti di dalam rumah kaca. Harus berani dilihat dari luar dan di dalam harus sama. Kalau tidak, engkau akan munafik. Maka pada waktu di dalam pendidikan Tuhan saya katakan, Tuhan kalau engkau tidak jamin aku tidak mau jadi hambamu. Karena apa? Jadi hamba Tuhan itu repot, saya bilang. Setiap perkataan diperhatikan orang, lalu setiap perkataannya diingat orang. Saya tadi mau ngomong sama istrinya yang punya rumah. Kalau ditanya namanya siapa, ya tidak ingat. Dia bilang, Pak Yusa, omonganmu tak buktino semua loh. Lah saya lalu tanya diri saya sendiri, aku dulu ngomong apa? Nggak ngerti. Dia ingat terus, tapi saya sendiri lupa. Karena apa? Lah saya melayani orang nggak satu kok. Ribuan lah. Terus kalau saya ingat semuanya, lah saya lalu nanti sinting. Lah ya dah, masalahnya orang banyak, suruh saya menyemocahkan sendiri. Saya makanya paling bingung kalau ketemu orang, lalu bilang, masih ingat saya? Mateng saya bilang. Supaya. Lebih-lebih kalau ditanya, masih ingat saya Pak? Lalu kalau saya bilang, ingat, siapa saya? Mati lah saya. Aduh bubar saya sudah. Apalagi orang itu kurang ajarnya tanya lagi namaku siapa. Makanya sekarang kalau saya ditanya, masih ingat saya Pak? Lupa. Nah, daripada ditanya namanya enggak tahu kan, lebih baik saya bilang terus terang, lupa di mana. Ya toh, lah memang lupa mau apa. Dan memang saya itu dikasih Tuhan pikiran yang gampang lupa itu baik ternyata. Kenapa? Kalau ingat-ingat terus bingung. Jadi kalau lupa itu kepenak. Jadi kalau ingat lagi, siapa ya? Kalau mau ngomong lagi, masalah saya bagaimana Pak? Ya coba ulangi lagi ya. Jadi saya tidak terpengaruh, betul tidak? Saudara tahu, apapun yang Tuhan berikan itu terbaik. Kenapa Salomo memesan hal ini? Karena Salomo itu tahu bahwa kehidupan kekristenan manusia ini berbakti kepada Allah. Kita kerap kali jalan kita menceng. Keluar daripada jalur yang sudah diberitahukan oleh Allah. Keluarnya bagaimana? Karena kita memperhatikan perkara-perkara daging lebih dari perkara-perkara yang tidak kelihatan, yaitu rohani. Maka pada waktu Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, Tuhan berkata apa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ini yang dinamakan oleh Tuhan bahwa kehidupan kesalehan yang semu yang dikatakan oleh Salomo ada terdapat di dalam Matius pasal 23. Matius 23 mulai ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini kenyataan hidup orang Kristen. Saudara, kerap kali kalau lihat majelis, lihat pendeta, lihat penginjil, kecewa enggak? Hah? Apalagi kalau sudah tahu pendetanya atau penginjilnya, omongannya pelin-pelan. Lalu kamu bilang apa? Pendetanya, penginjilnya saja begitu, apalagi yang dituruti. Ya dah? Saudara rugi enggak? Rugi karena engkau tidak dengar firman Tuhan Yesus. Tuhan berkata ajarannya dengar, tapi perbuatannya jangan. Mengapa?
Karena Tuhan berkata, setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sedang diproses. Hamba Tuhan itu juga sedang diproses. Belum selesai. Engkau sudah lihat. Kalau lihat hamba Tuhan, mestinya semuanya dianggap sudah mulus. Padahal Alkitab berkata, tidak ada orang yang benar. Maka dari itu saudara harus belajar firman daripada Tuhan. Setiap hamba Tuhan bisa dipakai. Setiap orang bisa dipakai. Saudara, kerap kali kalau engkau bertobat melalui orang itu, lalu orang itu jatuh dalam perzinaan atau dalam dosa, saudara turut jatuh enggak? Harusnya enggak. Tapi coba contohnya. Saudara datang persekutuan sini, lalu persekutuannya itu membawa berkat, engkau bertobat, engkau dapat berkat banyak, terus ternyata suami istri ini utangnya banyak. Lalu enggak bayar sana, enggak bayar sini, enggak bayar. Kira-kira saudara mau datang enggak? Hah? Saya bilang apa? Persekutuan buka, persekutuan. Enggak bisa ngelakuin, buat apa? Ya dah? Saudara rugi atau untung? Rugi. Saudara harus belajar firman Tuhan, bahwa setiap orang sedang diproses dan setiap orang bertanggung jawab pribadi-pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pengajarannya dengar, tapi perbuatannya jangan. Sebab Tuhan berkata apa? Kalau orang Farisi dan ahli Taurat itu ahli Alkitab, dia akan dituntut oleh Tuhan lebih banyak. Kalau engkau tahu banyak, engkau dituntut banyak. Diberi lebih banyak, dituntut lebih banyak lagi. Tanggung jawabnya tambah banyak. Maka dari itu, saudara itu justru kasihan orang-orang yang membawa firman Tuhan dulu. Rumahnya dipakai persekutuan itu saudara harus doakan. Sebabnya apa? Biasanya orang persekutuan itu datang dengan masalah. Pulang, dapat firman Tuhan, hatinya lega, masalahnya ditinggal. Betul tak? Ditinggal di mana? Di rumah persekutuan. Pantesan orang sudah semua pulang, yang punya di rumah, kok tidak ada damai sejahtera. Malah ngangkat kursi, ngembaliin kursi aja ribut. Kakinya kesenggol. Bocok, jangan cepat-cepat. Loh, lah kok pulang-pulang, malah habis persekutuan, kok rumah tangganya kok ribut terus. Sebab mereka tidak sadar. Orang-orang pergi ke persekutuan bawa setan, pulangnya setannya ditinggal. Loh, ini yang punya persekutuan pernah ngalami enggak? Pernah tak? Sebabnya saya itu, di rumah saya itu buka persekutuan dari tahun 65 sampai sekarang. 69 sampai sekarang. Cara tahu. Kita kerap kali habis persekutuan, lu kok udah damai ya? Kenapa ini kok udah damai? Kok jengkel, ini jengkel, itu lihat jengkel. Lalu saya bilang, gue jengkel, aku jengkel, kok kenapa ya? Habis persekutuan ini bagus loh. Setan-setan diusiri, orang-orang dapat kelepasan, mukanya cerah. Yang datang sini peteng, pulangnya padang. Kok kita jadi peteng? Lalu sembayang yuk, sembayang. Saya bilang, ayo kumpul. Anak saya bilang, ayo kumpul Pak. Artinya tidak damai Pak, kumpul. Ya, ayo kumpul sembayang. Tuhan berkata, lah itu ada setan nih. Lalu anak saya bilang, oh itu setan nih hinggo tante itu tadi itu. Itu tante tadi yang duduk di situ tuh tante itu tuh mukanya dulu peteng itu kayaknya padang itu. Setannya ditinggal kurang ajar nongkrong di situ. Lalu kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi kemana? Kalau kamu cuma suruh pergi, dia mesti nyari tempatnya lagi. Lah orangnya diparani lagi. Kasihan, kamu ini bagaimana? Kamu harus dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat. Dan aku lempar kamu keluar, sudah terikat.
nongkrong dah luar, masa bodoh. Tapi ndak cari lagi. Lah rumahku udah dipigi, aku diusir tadi, ya tak cari lagi. Lah kan cilaka. Nah, coba saudara perhatikan tadi. Kita kalau berdoa itu bilang apa? Tuhan, usir si Tuhan, setan-setan itu. Betul enggak? Tadi yang berdoa di sini tadi siapa? Anda tadi minta Tuhan ngusiri semua. Loh, kamu tadi dengar enggak doanya dia? Ini bukan kritik loh, koreksi. Ya dah, minta toh, Tuhan usir, kacungmu apa hansipmu? Coba kira-kira kalau anakmu bilang, Pak, itu ada orang usir sih Pak, mainan anak usir Pak, itu loh Pak, yang ganggu saya usirin. Kira-kira bapaknya bilang apa? Loh itu kan temenmu sendiri dulu nih mbok cak mainan toh. Lah sekarang kok aku sih mbok ngusiri. Yesus berkata apa? Di dalam kamu ketawa-ketawa, kamu sendiri berbuat begitu. Loh betul enggak? Karena kita itu enggak ngerti, ya toh. Lah justru persekutuan ini enaknya di sini. Bisa ketawa, bisa releks. Coba kita baca di dalam Markus 16. Wah, maaf, saya kecepatan ya. Maaf. Markus 16. Markus 16. Udah? Udah belum? Kalau belum bilang belum, jangan munafik. Markus 16 ayat 15. Ya? Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka atau Yesus? Mereka ini siapa? Saya, gitu loh. Ya, bacanya sekarang diganti. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saya akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Yesus. Mereka atau saya akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru lagi bagi saya. Saya akan memegang ular dan sekalipun saya minum racun maut, saya tidak akan mendapat celaka. Saya akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan. Yesus pernah berkata, aku. Loh, memang Yesus sudah contohnya, sudah ngasih contoh dia melakukan. Tapi Yesus berkata, kamu. Jadi kalau kamu sudah diberi kuasa, ada tanda-tanda ini. Kalau doa bagaimana? Dalam nama Yesus, aku usir kamu setan. Loh, jangan ini. Dalam nama Yesus, usir Tuhan. Lah. Lalu Tuhan bilang, anakku, aku buat dadekno hansi. Jadi kacungmu. Lah ya toh, satu. Kedua, selalu saudara pakai kata-kata kiranya. Kiranya itu pasti enggak? Tidak. Berarti kamu kiranya Tuhan berkati aku. Kalau boleh syukur, tidak ada apa-apa. Lah kamu itu punya iman enggak? Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai kamu. Nah, sekarang kalau saya berdoa untuk orang sakit, orang yang sakit tidak sembuh, salah siapa? Hah? Salah dua-dua. Saya salah, orang itu bisa salah. Kalau saya yang tidak benar sama Tuhan, gunain nama Tuhan. Nah, seorang anak itu bengal, tidak pernah nurut, dikasih tahu orang tuanya tidak nurut, lalu neken cek di luar pakai nama bapaknya, utang pakai nama bapaknya. Dibayar sama bapaknya atau malah anaknya itu suruh masuk penjara?
Hah? Teh anak bengal. Nggak nurut. Bilang apa? Biarin tangkepan polisi. Ajaran masuk penjara. Biar kapok. Ya dah. Tapi kalau anak itu nurut. Lalu dia bilang, Pak, aku tadi pakai nama, maaf ya Pak, pakai namamu tak anu ini. Oh, kamu kan sudah tak kasih kuasa. Kalau seorang anak yang menurut akan Yesus, pasti diberi kuasa. Betul enggak? Jadi kalau enggak nurut, tapi menggunakan namanya, enggak bakal dapat kuasa. Jadi kalau saudara berdoa untuk orang lain, jangan takut, jangan ragu-ragu. Kamu periksa dirimu, kamu beres, tumpangan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan janji Tuhan, aku diberikan tanda-tanda ini. Sembuh. Kalau enggak sembuh, periksa diri. Enggak, saya apa dia? Nah, kalau dia enggak layak terima, enggak jadi. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau ketemu orang, beri salam. Berkati. Kalau orang itu layak, berkatnya sampai. Kalau tidak layak, berkatnya balik. Betul enggak? Jadi tidak usah takut. Makanya saya kalau berdoa, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dia. Kalau dia enggak sanggup terima berkat, balik ke tempatku, aku sing terima. Nah, jadi enak terus toh? Enak terus. Loh, saudara tahu, maka dari itu kita itu tidak perlu takut dan khawatir dalam melakukan segala perkara. Kita harus belajar firman Tuhan dan hayati dan lakukan. Maka kesaksian-kesaksian tadi menunjang jelas sekali. Dia baru percaya, dia lakukan dalam nama Yesus, jadi. Nah, ngelakukannya tadi, saudara tadi, kepada orang lain, pada dirinya sendiri. Nah, ini yang penting saudara harus belajar. Yesus berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Jadi artinya kamu harus praktek dulu untuk dirimu sendiri. Kalau belum, jangan coba-coba. Nanti kamu kecewa. Sebabnya apa? Dirinya sendiri belum sanggup untuk orang lain. Dan belajar. Karena Roh Kudus itu sudah diberikan dalam kita dan ada di dalam diri kita. Belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dan segala sesuatu yang engkau lakukan dengan pertolongan pimpinan Roh Kudus. Ngomongin. Makanya kamu nanti kalah sama anak-anak kecil-kecil ini. Kenapa? Karena mereka tuh polos. Melakukan segala sesuatu. Langsung. Anak-anak itu tidak punya takut. Kalau bapaknya ngomong, langsung dikerjain. Makanya orang baru itu lebih gampang daripada orang Kristen yang sudah KTP. Kalau sudah kateksasi, sudah KTP, diajar begitu, jadi orang Kristen baru susahnya luar biasa. Karena apa? Sudah punya konsep. Pikirannya wis karatan. Itu, saudara. Maka dari itu engkau kurang berani praktek. Makanya kalau Bambang tadi itu saksi, selalu dikatain, apa enggak sesat orang ini? Tuhan ngomong, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. Dia ngomongnya sama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, wah waktunya baptis, wah belum. Belum waktunya, ya wis enteni baik. Tidak kurang ajar itu. Peraturan-peraturan dilanggar secara tidak sadar. Kalau suruh kateksasi, dia tidak mau kateksasi, udah kurang ajar itu. Ya dah. Tapi kalau saudara tahu, kalau engkau tulus dengan Yesus sungguh-sungguh, Allah yang mengatur, bukan kamu. Dan tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Itu hidup kekristenan. Tapi kerap kali kalau kita sudah kenal firman, sudah pinter, firman ini malah dibuat bantah-bantahan. Itu kesalehan yang semu, saudara tahu. Itu persis seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita tidak perlu berbantah-bantah. Kalau ada orang yang minta berbantah-bantah, berdoa dalam hati. Tuhan, apa yang saya harus jawab? Saya kerap kali ketemu orang, tanya. Pak Yusa, saya mau tanya. Tanya apa? Ayat-ayat. Saya cuma berdoa. Silahkan ngomong.
Dia ngomong, saya berdoa, Tuhan yang aku harus jawab apa? Kerap kali Tuhan bilang, ini cuma ngajak berdalih-dalih saja. Lah, ngurusi orang kayak gini. Kamu tahu saudara, saya ketemu seorang di luar negeri. Orang ini ini sudah 60 lebih. Dia ahli Alkitab dan dia ahli dalam wahyu. Ahli dalam wahyu. Lalu dia datang pada saya, dia ngikuti terus. Saya saya pelayanan dalam waktu 1 bulan, dia ngikuti terus. Akhirnya dia ini penasaran. Penasarannya apa? Sebab dia mau mancing saya supaya bicara dalam wahyu, saya enggak bicara wahyu. Akhirnya dia nemui saya begini, Pak Yusa, saya diperintah Tuhan. Wah, gunakan nama Tuhan. Pak Yusa disuruh bicara dalam wahyu. Saya bilang, loh, lah Tuhan kok enggak ngomong sama saya ya Om? Coba dicek. Saya sudah cek itu Om. Enggak itu Om. Enggak bisa. Terus saya berdoa, Tuhan, Om ini maksudnya apa sih? Lalu Tuhan ngomong sama saya berkata begini, dia mau mancing kamu, supaya kamu bicara perkara wahyu, habis itu nanti kamu akan disanggah dan diajak berbantah-bantahan. Oh. Karena dia mau cari lawan, karena dia mau menguji ilmunya sendiri. Nah terus bagaimana Tuhan? Tidak usah layani. Ya, jadi saya santai. Enggak kok Om, bertanggung jawab kamu. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Ya Om, tidak bisa. Loh, lah ya kok tidak bisa, bagaimana sih Om? Harus. Wah, aku bingung, aku bilang Tuhan ini orang bagaimana sih Tuhan? Kok begini? Kalau gitu Pak Yusa ini bohong. Bohong apa Om? Gak berani bicara tentang hal wahyu. Loh kenapa gak berani Om? Yang punya Tuhan. Lah kenapa gak bicara? Lah gak disuruh kok. Lah saya ini yang disuruh Tuhan sekarang. Langsung pada waktu itu saya terus terang lapor sama Roh Kudus. Saya bilang Tuhan Roh Kudus, ini orang Om ini sudah gak bisa dicak main-main ini. Apa yang saya harus katakan Tuhan supaya dia tahu bahwa aku tidak main-main. Tuhan langsung bicara. Katakan kepada dia. Om, Tuhan Yesus berkata melalui Roh Kudus ini berkata, kalau engkau tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 3 bulan, engkau akan mati di kota ini. Bayangin saudara. Gue enggak kaget. Saya bilang, Tuhan, ini jangan mati, ini urusan mati tuh. Lalu dia bilang apa? Oke, buktikan saja. Saya atau kamu yang benar. Saya bilang, silahkan Om. Pulang dia. Saya berkata pada waktu itu, saya tambah karena Tuhan berkata tambahin. Kau harus pulang ke Indonesia jadi berkat bagi keluargamu. Tapi tidak jadi masalah di tempat ini. Karena engkau di sini bukan tempatmu untuk pelayanan. Ternyata setelah dia pulang, saya berdoa, Tuhan ampuni orang ini. Tuhan tunjukkan ular beludak dia. Bayangin saudara. Dan benar, waktu saya pulang dari luar negeri, apa terjadi? Om itu langsung nyerang saya. Semua khotbah saya diserang. Sampai akhirnya orang persekutuan bingung. Yang benar sang mana ini? Apa terjadi? 3 bulan tepat Om itu mati. Saya ditulis di surat sebab pada waktu itu dengar dia. Saya bilang, Om itu Tuhan berkata, Om ini dalam waktu 3 bulan kalau dia tidak pulang ke Indonesia, dia mati. Buktiin. 3 bulan tepat saya ditulis di surat. Om itu mati loh. Saya bilang, Om mati itu, mati sungguhan. Wah lah bagaimana ya? Lalu saya ditanya, masuk surga enggak Pak Yusa? Enggak tahu saya bilang. Semoga, nah ini saya bilang, semoga masuk surga. Sebabnya apa? Lah kalau dia pada waktu sakit dia bertobat, ampun, kan diampuni sama Tuhan. Saya bilang, saya tidak mau mengadili, itu urusannya Tuhan. Maka dari itu saudara, jangan main-main dengan firman Tuhan.
Jangan kamu belajar firman Tuhan hanya untuk membanggakan diri, merasa kamu lebih pintar dan lebih mampu. Tetapi belajar firman Tuhan punya motivasi hati yang tulus, yang mau menurut Tuhan. Yang mau menyenangkan hatinya Tuhan. Dan belajar segala sesuatu komunikasi dengan Tuhan. Tanya Tuhan Roh Kudus. Tuhan, ini benar enggak? Ini boleh enggak? Kalau enggak boleh halangi ya Tuhan. Tuhan mau engkau tulus. Tuhan mau engkau jujur. Jangan munafik. Percuma. Dan engkau harus praktekkan dulu di dalam hatimu. Dan lakukan. Maka segala perkara engkau akan punya pengalaman pribadi dengan dia. Dan engkau tidak pernah takut dan terombang-ambing oleh segala macam pengajaran. Dan satu perkara saya ingatkan kepada saudara, kalau ada hamba Tuhan mengajar dan engkau belum bisa terima, jangan menghakimi. Tapi terima dulu, kamu berdoa begini, Tuhan, kalau aku kok belum bisa terima ini, kalau benar Tuhan berikan aku pengertian, sampai aku sampai kepada pengertian itu. Kalau belum, ampuni Tuhan kalau itu salah, hambamu itu ampuni. Kalau ajarnya salah, engkau nanti selalu terima berkat. Karena apa? Karena engkau tidak jatuh di dalam menghakimi sesama manusia. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka pada waktu saya di dalam pengasingan, saya ngalami sendiri apa yang dikatakan ayat di dalam pengkhotbah tadi. Firman Tuhan berkata, jangan terlalu saleh. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri karena kamu terlalu saleh? Pada waktu saya di Ciloto, saya menyendiri dengan Tuhan secara pribadi 40 hari. Sendiri itu sendiri. Artinya sendiri itu ya sendiri. Serumah itu tidak ada orang. Tidak boleh. Pembantu ya tidak boleh. Sendiri. Makan hanya satu kali tiap jam 6 sore. Kemudian dari jam 7 sampai jam 6 itu baca Alkitab. Dan berdoa sampai jam 6 sore. Itu 40 hari. Saya datang ke sana itu sudah punya tujuan. Saya harus mempersembahkan hidupku 100% tubuh, jiwa, dan roh di dalam Yesus Kristus 100%. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai hari ke-36, saya sanggup. Tidak mikir istri, tidak mikir anak, tidak mikir biaya, tidak mikir sakit, tidak mikir persoalan dunia. Pada waktu sudah 36 hari, saya merasa gini, wah Tuhan kurang 4 hari. Sip, saya dapat mempersembahkan yang terbaik untuk engkau. Tapi hari ke-37 apa terjadi? Malam-malam tidur, mimpi ketemu istri saya, berkasih-kasihan sama istri saya. Waktu saya bangun, kagetnya luar biasa, saya nangis di hadapan Tuhan. Loh, ngomong sama istrinya kok nangis kenapa? Sekarang saya tanya, dosa enggak saya kalau kasih-kasihan sama istri saya? Hah? Tidak. Tapi kenapa saya menangis? Sedang puasa. Lah puasa kok kasih-kasihan? Baca Alkitab. Kalau bangsa Israel mau menghadap Allah ke atas gunung Sinai, Musa pesan, Allah pesan kepada Musa. 3 hari tidak boleh jamah istrinya. Pada waktu saya di Surabaya, hari hampir pelayanan 4 hari hampir terakhir, Tuhan berkata kepada istri saya, panggil istrimu ke Surabaya. Untuk apa Tuhan? Aku menghendaki istrimu datang. Ya, itu sudah pelayanan 2 minggu lebih, tinggal 4 hari. Istri saya introkal, kamu harus datang ke Surabaya. Ngapain? Tidak tahu, Tuhan suruh kamu datang. Pokoknya datang, terbang. Besok saya jemput.
Semput. 2 minggu lebih tidak ketemu istri. Pikirannya pelayanan terus. Ketemu istri saya, tidak kangen. Kangen. Masuk ke kamar saya mau peluk, saya mau cium, saya mau cup-cup. Tuhan berkata, sedang perang Yusa. Jadi sedang saya mau ngerangkul itu Tuhan bilang, perang? Wait. Lalu saya tidak jadi. Lalu istri saya bilang, kenapa? Perang, tidak boleh jamah kamu. Ngapain kamu suruh aku datang ke sini kalau jamah saja tidak boleh? Bayangin, saudara. Saya lalu bilang gini, tidak tahu, Tuhan yang suruh. Lah kamu kan sudah tahu toh, kalau pelayanan tidak boleh pegang-pegang saya. Iya. Lah kok kamu panggil saya? Lah tidak tahu. Terus saya bilang, maaf ya, saya tak tanya Tuhan, yuk sembahyang, tak ajak sembahyang. Tuhan kok tidak boleh? Perang. Ya sudah, tidak boleh, tidak apa-apalah. Perang ya perang. Lalu saya bilang, mungkin kamu suruh berdoa untuk saya, bantu perang. Keadaan ini gawat. Gawat apa? Mungkin ada perempuan nanti yang bisa menarik saya. Jadi kamu datang, saya bilang. Kan tidak bakal saya ketarik kalau ada kamu. Saya bilang, oh ya mungkin ya, ayo ya sembahyang. Setelah sembahyang selesai, setelah pelayanan selesai, mau pulang, Tuhan ngomong apa? Baik, kamu lulus, naik 1 tingkat lagi. Loh kenapa Tuhan? Aku uji engkau istrimu datang. Apakah kamu tahan tidak pegang-pegang dia? Jadi saudara tahu bahwa Allahmu itu segala perkara itu dibiarkan terjadi karena punya maksud dan tujuan. Tetapi kalau engkau setia, hadiah menjadi bagian Anda. Maka dari itu hidup kekristenan itu jangan tergesa-gesa menjadi hakim. Pada waktu saya 37, hari ke-37 saya berkas-kas, saya menangis. Kamu tahu saudara, jiwa saya lihat saya berdoa begini, saya lihat jiwa saya merana. Merana nangis kayak orang kehilangan pegangan. Dan saya menuju kepada mana? Ke lautan terbuka yang gelombangnya itu serumah-serumah. Menuju kepada kebinasaan. Kenapa saya sampai merana seperti itu? Kecewa. Dan saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau kan tahu maksud hatiku. Aku kepingin mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau 40 hari 40 malam. Kenapa Engkau tidak berikan aku kemampuan untuk bertahan 4 hari lagi? Tuhan jawabnya bagaimana? Apakah doa begitu itu tidak menyalahkan aku? Di mana hambaku yang setia? Mateng aku. Salah lagi. Saya bilang, ampun Tuhan, salah lagi sembayangnya. Saudara tahu? Engkau harusnya mengatakan, Tuhan, Engkau biarkan semua terjadi, Engkau tahu bahwa aku punya batas waktu dan jatah sendiri. Setelah saya lihat diri saya merana, saya mau masuk ke lautan bebas itu dan ditelan ombak, ada seorang anak kecil, saya nyanyi begini, Tuhan lebih besar daripada masalahku, Tuhan lebih besar daripada persoalanku. Anak itu turut nyanyi. Anak itu lalu bilang gini, Om Yusa, kamu mau kemana? Om, jangan terus ke laut. Nanti Om ditelan ombak dan binasa. Kaget saya. Kamu ternyata dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya. Terima kasih, saya balik. Lalu saya berdoa, Tuhan ampuni. Ampuni saya. Lalu Tuhan berkata apa? Engkau tahu Petrus, bagaimana dia menyesalnya pada waktu dia menyangkal aku. Seperti keadaanmu ini, keadaan Petrus pada waktu itu. Petrus tidak mau menyangkal Yesus, tapi dia harus menyangkal. Mengapa? Karena kesalehan itu diusahakan menurut kekuatan daging.
menurut kepikiran, tapi bukan menurut roh. Lalu Tuhan berkata kepada saya, engkau tahan dan kuat 36, itu saja tidak banyak orang dapat mencapai. Tiap orang punya jatah, tiap orang punya ukuran. Tuhan menyebut Sandu Sundarsing, puasa dan doa, dia 39 hari jatuh pingsan dan ditemui orang untuk dibawa ke rumah sakit. Tidak ada orang tahan 40 hari seperti aku lakukan. Karena kalau tahan, dia akan menjadi sombong. Lalu saya berkata, lah kok saya tidak boleh Tuhan 39 hari? Kayak Sandu Sundarsing. Tuhan bilang apa? Engkau menikah, Sandu Sundarsing, tidak kawin. Jadi ternyata orang kawin itu juga punya hambatan. Karena apa? Kasihnya dibagi-bagi. Tapi kalau orang tidak kawin, kasihnya untuk siapa? Yesus. Ayo. Ini loh saudara. Di situ saya tahu. Oh ya, terima kasih Tuhan. Kalau engkau sudah mengukur aku. Dan engkau harus alami bagaimana firman Tuhan, setiap firman Tuhan mesti digenapi. Ada tahu. Alami, maka engkau akan mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan. Jangan terlalu saleh. Mengapa engkau lalu membinasakan dirimu karena kesalehanmu? Tapi hal ini saya peringatkan, jangan lalu nanti dipakai dalih ya. Kalau istri bilang, Pak, tidak pergi ke persekutuan. Jangan terlalu saleh. Mengapa kamu membinasakan dirimu? Karena apa pikirnya? Persekutuan terus. Kalau persekutuan terus jadi saleh, jangan dibuat dalih loh ya. Sebab saya sendiri dengar berkali-kali. Jangan terlalu saleh, nanti kamu binasa karena kesalahan kurang ajar. Tak pikir ini khotbah saya dipakai sebagai dalih. Lalu Tuhan berkata, alami setiap firman daripada Tuhan dan engkau tidak akan menghakimi orang lain. Amin. Mari kita berdoa.